Waalaikumsalam. Justin sudah ada. Si Anu mana? Si Ricky. Oh, Pangkalan. Ada tugas. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, saya sudah setup 4 kamera di sini. Jadi mungkin saya satu-satunya dosen yang paling repot kalau mengajar ya. Karena harus menyertakan sebagian besar resource yang ada di STIM Banjarbaru. Jadi harusnya kalau untuk mengajar hibrid itu modelnya harusnya seperti ini harusnya. Jadi seperti kemarin hari Selasa, karena saya tidak ke Banjarbaru dan harus pakai Zoom meeting, dan saya harus memperlihatkan sayapnya, robotnya, kemudian karena memang nggak ada mahasiswanya kan itu via Zoom meeting, dan kalau didemokan itu juga harus saya perlihatkan. Hari ini mungkin yang tidak terlihat adalah kamera satu di sini. Di sebelah kanan saya bawah ini ada kamera satu lagi nanti untuk kalau robotnya saya demokan di situ. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kamera. Karena ini pertemuan terakhir untuk mata kuliah ini, jadi harus istilahnya ilmu itu harus all out gitu ya, Mi. Jadi semuanya harus dikerahkan, semua resource-nya. Saya mau ngetes juga kuat apa tidaknya si laptop ini untuk kemudian sambil merekam, kemudian sambil tapi tidak di live streaming kan, karena pasti bisa jadi nanti akan ada lag segala macam. Baik, hari ini adalah pertemuan ke-15, pertemuan yang terakhir ya untuk mata kuliah ini sebelum nanti ujian akhir semester. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan, dan untuk materi terakhir kita adalah terkait dengan ini ya, terkait dengan bagaimana membaca data dari sini. Saya kurang tahu mungkin apa sebagian besar sudah pernah menggunakan ini. Kayaknya sudah pernah ya, Adril ya, pakai ini ya. Adril Ilmi, apalagi Justin udah mainannya main ini ya Justin. Tiap hari main ini gitu. Entah main di laptop atau main di komputer atau main di PlayStation-nya langsung, nggak tahu ya. Baik, ini adalah yang saya pegang adalah PlayStation Stick atau joystick ya, nggak tahu nama Lola biasa tahu ini ya, pernah main ini. Biasanya main apa Lola? Hah? Gamenya game apa? Oh, ke laptop ah. Oh, yang PS PlayStation ya. Yang wireless ini juga? Enggak, yang pakai kabel ya. Pakai USB. Oh. Pernah ada yang pakai ini? Ada yang punya ini? Adril? Belum pernah lihat ya? Justin tahu ini? Ini pasangannya ini. Oh, belum pernah lihat. Hah? Oh, yang biasa pakai kabel ya. Oh. Riko? Riko tahu yang ini? Yang wireless? Belum pernah? Tahu? Oh, tahu ya. Ini yang wireless ini. Baik, syukurlah kalau sebagian tahu, tapi kalaupun yang belum pernah memakai atau menggunakan yang ini adalah yang PS2 stick yang modelnya wireless. Makanya di situ saya tulisannya benar nggak? Wireless, benar ya? Baik, yang kita akan lakukan adalah bagaimana ngetes ini dulu, kemudian kita baca nantinya di Arduino ya, kemudian baru nanti kita kombinasikan dengan program menjalankan robot yang sebelumnya ya, minggu lalu. Nah, itu yang kemudian akan kita gabung. Harapannya sih kita bisa mengendalikan seperti ini. Bentar. Masih hidup nggak nih? Ini kalau dihidupkan ya, ini connected ini. Mohon maaf, ini kalau saya putar bisa nggak ya?
Dia ada indikator warna hijaunya nih. Ini terlalu soalnya kabelnya terlalu pendek ya. Nah, ini ada indikator warna hijau di situ ya. Bentar, saya masukkan sini dulu biar nggak jatuh ini. Ini kalau saya pencet ya. Nah, dia jalan kan. Kemudian saya pencet lagi. Berubah arah dia. Ini ke kiri ya. Ini ke kanan. Kalau saya pencet ini berhenti dia. Tuh, mana nih? Nah, tapi sebelum itu kita akan coba baca dulu ini data yang nanti dikirim dari ini ya. Kita lihat teorinya dulu dari PlayStation 2 wireless stick ini, stick controller ini ya. Nanti cara membacanya seperti apa di Arduino-nya. Ntar ini aja saya matikan. Matikan dulu ya. Baik, kita lihat dulu. Saya akan ke teori yang dulu ke yang kemarin ya, bukan yang dulu yang kemarin. Nah, kalau kemarin ini terkait dengan holonomic drive system robot yang kita sudah program sebelumnya ya. Mungkin Lola minggu mana Lola dua pekan terakhir. Satunya nggak turun, soalnya nggak. Saya sekali sempat lihat Lola sampainya terus pulang gitu ya, benar? Ya. Oh, tuh kan? Itu kenapa tuh? Itu kenapa habis sudah sampai sini? Oh, iya, iya. Pantesan. Saya pikir saya tadi lihat Lola di depan situ. Saya tanya kawan-kawannya, tadi ada Lola kan? Enggak, katanya nggak lihat. Tapi saya bilang saya lihat Lola tadi di situ, habis itu Lolanya pergi. Ya nggak apa-apa Lola, saya tanya aja. Tapi sudah sehat ya Lola ya. Baik, jadi mungkin ini yang Lola kemarin belum sempat lihat ya, atau mungkin sudah sempat lihat di LMS atau di rekaman yang sudah saya unggah ke channel YouTube saya itu. Jadi hampir semua rekaman kuliah baik yang daring ataupun yang offline ya, daring kecuali 2 ya. Kalau kelas ini hampir tidak pernah daring ya, Adril ya. 15 kali pertemuan offline semua. Tapi kalau yang Banjarbaru itu 2 kali. Karena kemarin itu ada acara di sini, jadi saya diminta untuk kuliah daring saja, tidak ke Banjarbaru. Jadi akhirnya saya kemarin pakai Zoom meeting lagi untuk kuliah 3 kelas di Banjarbaru itu. Tapi kelas ini enggak. Alhamdulillah semuanya offline. Nah, ini yang kemarin itu sempat saya atau kita koreksi ya. Jadi waktu minggu lalu atau pekan lalu itu urutannya ya Mi ya, Ilmi kemarin itu. Jadi tadinya saya pikir itu sudah saya setting ini kalau ini depan ya, ini akan ada tiangnya ini depan, ini kiri depan, kemudian ini kiri belakang, kemudian itu kanan depan, ini kanan belakang, tapi ternyata kebalik. Karena apa? Karena kabelnya kemarin itu tidak cukup panjang, akhirnya saya balik. Makanya di sini di tabel ini tabel yang sudah kita koreksi ya, sudah saya koreksi. Jadi susunannya nanti kalau kita memprogram, kita memberi data di function untuk menjalankan motornya itu adalah susunannya seperti ini. Kiri depan, kiri belakang, kanan belakang, dan kanan depan. Jadi seperti U gitu muternya. Gini muternya. Jadi dari sini putarannya ya. Nah itu nanti yang akan kita program. Nah jadi kalau misalkan nanti kita mau membuat si robot ini nanti jalannya maju, maka kita tinggal sesuaikan dengan data yang ada di sini ya. Tabel ini sudah saya amati atau dicoba satu-satu dan kemarin juga sudah dicoba. Insya Allah ini sudah benar ya anunya susunannya. Baik itu maju, mundur, geser kanan, geser kiri. Jadi 4 ini nanti yang kita akan coba masukkan ke sini dan kemudian kan kita coba kendalikan dari stick ini ya. Ini lanjutannya dari yang tadi sudah juga dikoreksi. Tapi yang saya koreksi sebenarnya tidak mengoreksi isinya ya, cuma mengoreksi header dari tabel ini aja. Tadinya di sini kanan, tadinya di sini kanan depan, jadi saya koreksi jadi kanan belakang. Ini saya tunjuk nih. Nah itu aja yang dikoreksi. Sisanya tidak ada yang dikoreksi. Baik, kita akan lihat dulu ya di websitenya Arduino itu sebenarnya sudah juga disediakan apa namanya teori istilahnya ya, bagaimana how to interface PS2 wireless controller with Arduino. Nah jadi sudah di situ sudah ada tutorialnya. Nah yang nanti jadi masalah bagaimana menggabungkan antara program untuk ngetes apa namanya wireless stick ini dan dia ngirim data ke Arduino ya via receivernya ini. Kemudian nanti data dari receiver itu kita baca dan kemudian kita implementasikan atau kita apa istilahnya ya
aktualisasikan dalam bentuk gerakan robotnya ya. Jadi nanti rodanya kita putar kemana sehingga nanti dia bisa bergerak. Kalau misalkan nanti dia kita minta maju ya, kita tekan sini ke atas, mundur tekan bawah, ke kiri tekan ini pad yang kiri dan tekan kanan untuk menggerakkan robotnya ke kanan. Nanti ada banyak tombol di sini ya. Kita lihat nanti. Baik, jadi di sini kategorinya dia games, keyboard dan keypad sini ya. Jadi sudah 66.275 view dan 9 komen. Baik, yang diperlukan apa untuk keperluan kita nanti membaca ini ya. Kalau di sini dia menggunakan Arduino Uno ya. Tapi yang kita gunakan di sini nantinya sedikit berbeda atau bahkan berbeda. Kita menggunakan Arduino Mega Pro Mini ya kemarin. Jadi kita tidak mengubah atau menggunakan seperti yang ada di website ini. Jadi yang kita gunakan Arduino Mega Pro Mini. Kemudian ini PS2 wireless shock game controllernya. Ini ya. Di sini gambarnya tidak muncul ya di website ini. Yang muncul hanya gambar chipnya aja. Tapi yang inilah kurang lebih yang saya pegang sekarang. Tapi nanti ada lagi di bawahnya. Nah, ini jumper atau wirelessnya. Nah, si wireless PS2 stick controller ini datang atau kalau kita beli itu paketannya dengan ininya, dengan si receivernya ya. Jadi tidak bisa dia bekerja langsung ini ngirim data ke microcontroller, tidak bisa. Dia harus pakai ini, pakai receivernya. Makanya nanti akan kita lihat receiver itu harus dihubungkan ke pin mana aja di Arduino-nya. Jadi kita perlu jumper nantinya. Jumper yang kita perlukan di sini nanti disesuaikan. Nah, yang kebetulan yang ada di sini ya, dia menggunakan kabel jumper female to female. Jadi karena ada header male di sini dan juga header male di receivernya, akhirnya kita menggunakan yang female to female. Ini kemudian si softwarenya seperti biasa kita menggunakan Arduino IDE di sini ya. Terlepas nanti si versinya versi yang terbaru, versi yang masih lama seperti saya ini masih pakai versi 18.13 kalau tidak salah. Ini kalau saya ngeliat Justin tuh jelas, tapi kalau saya pakai kacamata agak kabur. Tapi kalau saya ngeliat yang dekat ini harus dikacamatai, karena matanya sudah plus, harus yang bisa ngeliat jauh tapi tidak bisa ngeliat yang dekat. Jadi seperti sekarang harus, karena saya mengamati apa yang ada di layar sini, jadi kacamatanya harus dipakai. Justin jadi agak kabur sini, nah gitu. Beda dengan si Spider-Man ya Justin ya. Kalau Spider-Man sama ya, kalau Spider-Man itu dibuka malah jelas dia ya gitu kan ya. Bener ya, kalau filmnya Spider-Man gitu ya nih ya. Jadi Spider-Man itu saya bilang dia sudah tua pada saat dia jadi Spider-Man. Karena matanya sudah plus gitu. Sama seperti saya sekarang ya. Baik. Kita lanjut lagi di sini ya. Nah, ini kalau Lola ini sudah makanannya nih. Kalau yang bahasa Inggris seperti ini ya. Apalagi Justin. Nah, udah ada. Dia lewat aja nih kalau bahasa Inggris. Jadi ini sebetulnya adalah controller yang bisa digunakan untuk apa saja ya. Jadi kalau tadi si Adit itu menggunakannya untuk PS2 ya, game konsol. Nah, sekarang kita akan aplikasikan dia di, saya dulu itu juga tidak tahu bahwa ini ternyata bisa digunakan untuk robot ya. Jadi saya lihat kok pada saat kontes robot itu ada yang menggunakan ini. Nah, udah saya cari tahu, ternyata ada. Jadi saya nyoba ini tahun 2016. Dan alhamdulillah dapat informasi bagaimana ini dikoneksikan ke Arduino, kemudian nanti datanya dibaca seperti apa, sampai coding programnya kalau di sini yang sekarang ini ya tahun 2022 ini coding programnya sudah disediakan. Jadi kita tinggal unduh, tinggal istilahnya copy paste aja. Cuma nanti akan kita sesuaikan dengan keperluan yang ada di robot kita sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari apa di sini, katanya dia tentang fitur dari si PS2 controllernya ini, kemudian bagaimana mengoneksikannya ke Arduino, dan bagaimana nanti memprogramnya. Jadi kalau kita sudah bisa mengoneksikan, kita perlu tahu juga bagaimana nanti itu diprogram dan kemudian datanya itu seperti apa yang terbaca oleh Arduino. Nah, ini yang sudah di stiker ya. Ini hanya contoh dia aja di sini. Sudah di custom madunya, skinnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, saya kira kawan-kawan sekalian sudah hafal ini isi fitur dari si controller ini ya. Dia punya 4x4 istilahnya ya. 1, 2, 3, 4. Ini 8, ini ada 4.
Tapi nanti kita bisa lihat ternyata data yang diterima di sini itu bukan data yang kita bisa nanti terima dari stick nih stick apa namanya? Stick analog ya namanya. Analog sticknya ini harus bisa dioperasikan atau berubah-ubah dan datanya bisa terbaca dengan menekan tombol L1 sini. Nggak tahu kalau main game itu harus untuk menjalankan yang stick wire stick analog ini harus menekan R1 tidak? Enggak ya? Biasa aja ya, langsung ininya aja ya. Nah, kalau yang nanti di sini di Arduino untuk bisa nanti membaca data ini, kita harus menekan ini. Jadi ininya sambil ditekan. Yang kalau misalkan stick analog yang kanan ini harus ditekan yang ini R ya, R1. Yang kalau untuk membaca stick analog yang kiri sini, maka kita tekan L1 di sini. Kan yang dibaca nanti adalah koordinat sini. Dia di X dan Y-nya berapa di sini. Jadi yang terbaca X, Y-nya. Dan nanti kalau misalkan kita sudah mengaplikasikan di di robot yang kalau itu di kontes robot ya, enak pakai ini nih, mengendalikannya. Bisa ke segala arah nih jadinya kan. Tapi ininya harus ditekan. Nah, misalkan saya sudah coba atau nanti kita lihat ya pada saat sudah kita jalankan. Nah, kemudian ada tombol-tombol lain di sini. Kemudian katanya untuk stick yang ini ya, dia ada dua mode, mode itu maksudnya ada dua jenis. Ada yang menggunakan baterai ini, dua baterai tipe A3 ini atau AAA, kemudian ada juga yang tiga baterai. Nah, yang sekarang ada di sini yang saya pegang adalah yang baterainya 2. Jadi mungkin lebih hemat baterai kalau yang ini nih. Kemudian kalau menurut keterangan di sini dia punya dua motor vibration motornya di sini ya. Jadi kalau misalkan ditekan itu bisa bergetar nih. Nah, intinya sebenarnya motor yang bergetar di sini itu bisa dikirim dari kalau di PS2 konsolnya ya, itu PS2 konsol ngirimnya lewat sini. Ini nanti akan ngirim lagi ke sini. Jadi ini bergetar bukan atas keinginan dia sendiri, tapi keinginan dari konsolnya. Saya tanya kemarin kawan-kawan yang di Banjarbaru, itu kalau dia bergetar itu kenapa? Katanya kalau pas nabrak, kalau pas kalau iya drill ya. Punya drill ada getarnya nggak ininya sedikit? Kalau bergetar itu pas kapan? Hah? Kalau nabrak ya? Nah, jadi kan kalau pas nabrak katanya. Oh gitu, saya bilang saya belum pernah mengoperasikan yang mode getar ini untuk main game. Tapi kalau di robot sini nanti bisa dirasakan pada saat kita tekan X, nanti di programnya itu akan mengembalikan atau memerintahkan nanti motor yang di sini untuk bergetar. Jadi pada saat kita tekan X seperti tadi ya, tidak akan stop dan motor di sini bergetar. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk tombol-tombolnya saya kira Anda sudah paham atau kawan-kawan sudah paham, sudah hafal ya. Tidak perlu ngeliat ini sudah tahu ini segitiga, ini kotak, ini lingkaran ya. Ini ada start, ada select. Nah, ini sedikit berbeda. Di sini ada tombol modenya. Tapi kalau di situ tidak kelihatan. Mohon maaf ini gambarnya kabur ya. Nanti lihat saja rekamannya ya. Baik, ntar kita cek dulu. Kerekam nggak nih? Nah, alhamdulillah kerekam. Kalau nggak nanti repot ya. Nah, kemudian ini sekali lagi dia difungsikan atau dijalankan dengan frekuensi yang mirip dengan WiFi yang ada di tempat kita ya, 2,4 GHz. WiFi itu sebenarnya kan bisa 2,4, bisa 5 GB ya. Kalau yang private network itu biasanya dia 3,5 GHz. Dulu kalau di Indosat gitu ya, dia kalau misalkan kita langganan di Indosat, tahu nggak Riko? Kalau yang wireless untuk langganan private gitu, istilah VPN gitu ya, itu dia pakai frekuensi khusus biasanya. Seperti ATM itu, ATM itu dia pakai apa ya? Dia tidak pakai 5 GHz yang sekarang ya, yang di rumah-rumahan itu. Apalagi yang 2,4 karena itu sangat-sangat banyak yang sudah menggunakan. Jadi dia pakai frekuensi yang khusus biasanya. Biasanya tiga setengah atau 3 gigaan lah ya. Nah, kalau yang ini masih 2,4. Makanya kalau klaimnya dia ini sampai 10 meter, ini nanti setelah saya coba di rumah aja tidak bisa sampai 5 meter, mungkin sudah hilang-hilang sinyalnya di sana. Nah, tapi begitulah ya, karena di rumah itu juga ada akses point dan lain-lain. Ada sinyal handphone gue yang mengganggu komunikasi sinyal ini. Jadi bisa jadi ada channel yang serupa dengan channel yang dipakai oleh controller ini ya. Baik, kalau di sini keterangannya ya bisa digunakan untuk apa saja ya. Ini sudah disebut di situ robot beroda, kemudian mobil-mobilan yang berbentuk mobil ya, mobil remote control cars gitu ya.
kemudian lengan robot atau manipulator istilahnya kita ya. Kemudian kamera di situ maksudnya untuk servo untuk dia digerakkan ya kameranya. Kemudian flying robot itu ya seperti drone lah kurang lebih ya. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan si controller receivernya ini, PS-Tool controller receivernya ini dia punya pin ada 9 di situ ya, ini. Tapi yang kita gunakan nanti hanya 6 pin. Yang tidak digunakan pin 3, pin 8 dan pin 9. Tapi kita lihat dulu ya isi pinnya apa saja yang nanti kita gunakan. Ini ada pin 1. Jadi kalau dilihat dari seperti gambar itu ya, kurang lebih seperti ini nih. Nah, pin satunya sini nih warna hijau. Ya, jadi ngelihatnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat manual usernya seperti ini ya, atau manual keterangan dari data atau data sheetnya, maka kita posisikan harus sama. Jangan sampai nanti kebalik. Ini lingkarannya ada di bawah ya. Kalau kita lihat lingkaran di atas itu beda. Nanti ketukar antara pin 1 dengan pin 9. Baik, kemudian kita lihat pin 1 itu merupakan jalur data ya. Jalur data yang kemudian itu akan digunakan untuk mengoneksikan ke kaki MOSI atau pin MOSI di microcontrollernya. Itu nanti akan kita koneksikan ke pin berapa ada nanti ya. Di sini dia akan memperlihatkan koneksinya. Kemudian yang pin 2 itu command. Jadi dari PlayStation konsolnya ke controller sini. Nah, ini yang kemarin kalau misalkan nanti dia ingin memerintahkan motor getarnya itu untuk beroperasi atau aktif dengan cara mengirimkan data via itu. Jadi si Arduino kalau dari Arduino ya Arduino ke jalur PS2 command-nya, PS2 controller. Jadi nanti jalur situ yang kemudian oleh Arduino bisa dimerintahkan ini si motornya untuk bergetar. Kemudian vibration motornya ini tidak kita gunakan jalur pin 3-nya ini. Kemudian pin 4-nya ground, pin 5-nya power PCC. Nah, ini yang sedikit berbeda ya. Kalau sebelumnya itu kan kita bisa biasanya pakai yang 5 volt ya. Ini pakai 3,3 volt. Nah, itu ada di mana di sininya nanti kita lihat ya. Ini adalah gambar dari sebentar. Nah, kalau saya perbesar ini saya zoom ya. Pin 3 voltnya itu ada di mana? Sebenarnya bersebelahan dengan pin 5 voltnya sini. Nanti kita ambil dari sini powernya. Jadi kalau nanti mau mengoperasikan ini, jangan sampai nanti menancapkannya powernya itu di 5 volt. Bisa rusak ini. Nanti 100.000 lagi beli ini. Ini harganya 100.000 kalau tidak salah ya dulu. Ya tahu sekarang mungkin lebih murah. Kalau yang pakai kabel USB itu berapa drill harganya? Hah? Murah ya itu ya? Oh ya 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 itu. Ya ini termasuk yang mahal 2000 berapa? 2016, 2017. Karena di wireless ya. Nggak tahu kalau dia nanti di PS2 konsolnya itu atau di PS2 yang beneran itu kalau wireless seperti ini berarti ininya juga dua ya berarti ya. Kan bisa bisa main double itu kan, player 1, player 2 gitu. Berarti ininya juga dua kalau kalau anu. Iya, drill ya. Saya nggak tahu. Iya kayaknya ya tancapannya dua mungkin ya. Seperti yang berkabel itu kan dia kan ada dua ya tancapannya ya. Oh iya berarti sama aja. Cuman ini bedanya ini tanpa kabel, yang itu sudah pakai kabel. Kalau tanpa kabel ini kan bisa sambil baring sambil jungkir balik bisa gitu ya anunya kalau main main gamenya ya. Kalau pakai kabel kan dijungkir balik nanti ketarik-tarik gitu ya. Baik, kita lanjut dulu ya di sini. Kemudian yang pin 6 ini adalah attention-nya. Ini nanti kita hubungkan juga ke Arduino ya. Kemudian pin 7-nya clock. Nah, 89 tidak kita gunakan nantinya. Tapi kalau di aslinya itu 89-nya jelas mungkin ada 8-nya itu tidak dikoneksikan, 9-nya ada ya. Baik, kita lihat ini tadi keterangannya nah sudah kita apa namanya jelaskan tadi satu persatu. Sekarang kita lihat dia kalau dihubungkan ke Arduino itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, saya zoom dikit. Nah, nih, biar kelihatan. Kelihatan ya 1 2 3 4 5 sampai 9-nya ya. Nah, itu hanya 6 pin nanti yang kita hubungkan ke Arduino. Contoh di sini, ini kebetulan dia terhubung coba lihat ya. Yang pin 1 dari receivernya itu dari RX-nya ke pin 12 ya ini di sini. Kemudian yang pin 2-nya ke pin 11 di situ. Kemudian yang pin 3-nya tidak kita hubungkan, pin 4-nya ke ground,
pin 5-nya tadi ke PCC yang 3,3 volt, di situ ditulisnya 3V3 ya. Dan sama aja sebenarnya. Itu cara penulisan yang biasanya umum di fisika ataupun di elektronika ya. 3V3 itu tadinya sama dengan 3,3. Kalau orang jualan di pasaran itu 25K gitu ya. Itu artinya 25.000 gitu. Atau dia sebutnya 2 kali 5 itu artinya 2.500. Atau disebut berapa ya? 10K itu artinya 10.000 gitu kan. Nah, ini juga kalau di sini dulu itu hanya dipakai pada saat kami dulu merakit atau menggunakan komponen elektronika resistor dulu. Jadi bentar, kayaknya habis baterai ini, ntar ya. Untungnya saya bawa baterai satu lagi. Mudah-mudahan masih ada baterainya nih. Nah, saya lupa ngecas. Robot ini kemarin saya tinggal di sini. Sudah saya bawa pulang. Hmm. Ini bisa bantu nih. Pinnya copot. Itu dia nih pinnya copot. Pinnya lepas nih. Nah, ini berarti harus kalau pakai ini ya. Ini tolong nih ininya tolong dibuka nih, isolasinya. Nanti kita pakai untuk melepaskan. Saya lepas isolasi. Nanti minta tolong ambilkan baterai di sebelah mana? Kuncinya. Berarti kita pakai baterai yang itu aja. Baterainya, baterai apa sih namanya itu? Yang lipo, baterai lipo. 11,1 kan sama, cuman bedanya itu lebih ganas lagi ini. Nah, nanti kita masukkan, tancapkan itu. Kemudian bisa masuk lah. Ini kabel. Nanti dibuka aja nih. Tarik ini. Ini jangan tarik ini. Ada obengnya di dalam sini. Salah mau menarik ini. Sebentar lah, ini ada yang lepas kabelnya. Padahal belum digerak-gerakkan ya. Ini sudah ini ya. Ini diungkit nih. Kuat anunya, lemnya. Nah, saya lepas itu nih, cabut. Ketang, nah. Dah. Nah, udah tolong ambilkan baterainya Mila. Ini tadi kuncinya. Kuncinya adalah. Baik, nanti kita coba ya. Mudah-mudahan bisa jalan. Sambil jalan ini tadi powernya lepas anunya. Patah ya konektornya. Kalau menunggu menyolder nanti terlalu lama. Jadi memang ini belum terlalu permanen konektornya. Ini tadi power satunya ini. Mudah-mudahan bisa jalan ke sini ya. Tadi itu ada bunyi bip karena si regulator itu mendeteksi tegangan yang rendah ya, atau tegangannya turun katanya. Karena dari sini dari laptop itu tidak cukup kuat untuk kemudian bisa dia menjalankan. Karena nanti bunyi dia. Baik, jadi ini koneksinya ya. Sekarang kita lihat. Nah, yang diperlukan untuk kemudian bisa menjalankan atau membaca data dari ini, dari si PlayStation controller ini adalah
kita memerlukan library ya. Nanti library-nya bisa di-download dari sini. Oh ini layoutnya ya, layout dari si stick controllernya ini. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan satu-satu. Yang penting kita akan coba lihat bagaimana cara memprogramnya. Nah ini kode Arduino-nya sebenarnya sudah ada di sini. Jadi nanti ada yang kita pakai dan ada yang tidak kita pakai dari kode yang ada di sini ya. Kalau nanti mau tinggal diunduh saja dari sini. Tapi nanti sudah saya juga akan apa namanya uploadkan ke LMS untuk kawan-kawan bisa ngambil dari situ. Jadi kapanpun mau diambil bisa ya. Nah ini library-nya bisa ambil dari sini. Ya, terima kasih. Kita coba dulu ya. Coba dulu tancap ini positif ya betul. Positifnya sini. Tapi enggak. Jadi dilem ya supaya tidak jalan-jalan. Bukan apa lagi. Saya bawa kuncinya. Kita dapat harus minjam ke Mas Ade. Coba dulu. Di sini aja lah. Karena ini kenapa saya harus bawa toolset ini? Karena kadang-kadang ini yang terjadi ya pada saat di kelas. Jangan sampai konslet. Hmm. Baterainya ada isinya kan ya? Belum pernah dipakai-pakai kan? Ada dipakai-pakai. Bisa. Tapi ininya longgar-longgar. Nah, isolasi ada tadi. Mana tadi isolasi ya? Ini ada isolasi. Ini isolasi. Nah, kalau ini diselesaikan kalau punya konslet ke tempat lain. Sambil Ilmi membantu membereskan itunya si robotnya ya. Nah tadi ini PS2 library-nya nanti tinggal di-download dari sini. Kalau nanti mau instalasinya pakai ini, di sketch, kemudian include library dan add zip library di sini. Nah nanti tinggal diklik, kemudian dia nanti akan mengarahkan ke folder mana. Itu kita bisa ambil filenya ya. Baik. Nah kita lihat lagi. Baik, ini sudah ya. Sekarang kita akan lihat tadi filenya sudah saya pindahkan dari apa namanya? Dari website tadi. Nah, ini 3. Nah, ini dia nih. Ini yang sudah baca nih. Nah, intinya adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini sudah saya coba dulu tahun 2016. Bisa dipakai lagi sekarang. Nah, ini programnya ya. Programnya. Sekarang ini yang tadi yang kita sudah install ininya, library-nya. Jadi library itu kalau di Arduino itu seperti driver kalau di ya PC biasa ya. Nah, harus bisa nyala nih. Nyala enggak? Harusnya konektornya harus konektor itu ya harusnya. Karena ini darurat. biar ini yang sambil ini ya, sambil membereskan baterainya. Nah, kemudian ini adalah variabel-variabel yang diperlukan di sini, error, type, average. Kemudian LED ini tidak kita gunakan, dua ini sebenarnya ya, dua yang bawah ini, karena dia nanti terhubung ke pin 7. Kemudian ini error ini nanti untuk melihat apakah ada error pada saat dia terkoneksi dari sini ke Arduino.
Kemudian tipenya, karena di sini si program ini bisa mengakomodasi tipe controller yang dua ya, ada gitar controller, ada juga nanti yang ini, yang PS2 dual shock controller ini lagi dibereskan ya. Kemudian ada vibrate, ini ada perintah nanti untuk menggerakkan motor ini ya, motor getarnya. Kemudian ini adalah perintah untuk memulai serialnya. Kalau misalkan nanti kita tekan di sini ya, di serial monitor, di tools ini ada serial monitornya. Nah, maka nanti ini tidak terhubung ya. Nanti akan bisa kita lihat dia menggunakan kecepatan jalur atau serial datanya berapa. Biasanya kan 1600 ya, 1600. Nah, nanti kan kita lihat ini dia bisa dinaikkan sampai berapa ya. Nanti kalau saya pernah coba itu sampai 2 juta bit per second bisa. Baik, di sini kita lihat ya. Ini masih belum connect. Coba buka lagi nih. Ya kita bereskan dulu. Yang ininya dipanjangin. Mau dipanjangin lagi. Nah, kalau kita gini kan suka double si ini. Oh, bisa ya. Nggak bisa masuk. Ya. Nah, lagi. Longgarnya yang mana, yang hitamnya nih kah? Hitamnya Jadi gram. Nah, ini nanti masih ada belum itu. Ini konfigurasi pinnya tadi ya. Ini pin clock tadi. Ini dihubungkan ke pin 13 ya. Jadi ini gamepad, kemudian ini functionnya ya. Di dalam kurung ini ada clock, command, attention, data, pressure, dan satu lagi ada rumble. Nah, ini yang kita perlukan dan cari tahu di sini adalah pin-pin ini. Pin 13, 11, 10, dan 12 tadi ya. Jadi kalau saya kembali ke gambar ini tadi, kita kembali ke gambar koneksinya tadi ya, sebentar. Nah, ini dia nih. Ini pin datanya itu ada pin 1 tadi ya. Itu kita hubungkan ke pin 13. Makanya di sini kalau dilihat sebentar. Sebentar. Pin satunya ini ke pin 12 ya. Oh ya, yang 13 ini clock ya. Ini clock. Ini clocknya. Clock itu ada di pin 7 kalau di sini nih. Yang warna kuning itu terhubung ke pin 13. Bentar. Kemudian pin berikutnya pin command itu pin 11 ya. Di sini ya pin 11 ini hubungannya. Jadi ini urutannya 13, 11. Sudah, terima kasih nih. Yang 11 tadi adalah yang biru nih ya. Biru ke pin 11. Kemudian berikutnya attention ini. Attentionnya ini di pin 10. Dan ini pin 10 itu berarti adalah yang warna ungu nih ya. Saya melihatnya ungu. Mungkin Justin ngelihatnya pink nih. Atau si Lola ngelihatnya pink. jadi beda ininya. Kemudian yang terakhir ini data tadi dia di pin 12 ya, datanya pin 12 yang warna hijau. Nah,
Nah, itu jadi 4 pin ini yang penting ya. Kemudian sisanya yang 2 itu kan power juga penting. Maksudnya ada 6 pin ini. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan lihat dia bisa baca apa tidak ya. Sekarang saya koneksikan dulu ini ke sini. Mungkin baterainya tadi tidak drop ini, cuma copot ini ya, pinnya patah yang di bawahnya tadi. Tapi nggak apa-apa, ini sudah terhubung sini, itu lebih bagus, lebih kuat, tidak akan goyang-goyang nih. Nah, bentar. Sudah sampai sini tidak ya? Oke, baik. Kemudian kalau nanti dia mendeteksi tidak ada error ya, artinya errornya sama dengan 0 di sini, nanti akan ada tulisan PSU control ditemukan. Tapi kalau misalkan tidak, nanti dia akan memberikan informasi no control found misalkan, atau control found botnet accepting comment. Bisa jadi nanti ini keluar lagi di ujian akhir yang ini ya, yang keterangan-keterangan ini. Jadi kalau misalkan ini saya berikan programnya, kemudian saya minta kalau misalkan terjadi ternyata misalkan salah pasang, dia tidak connect, itu errornya error berapa di situ ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Oh ya, untuk ujian akhir semester nanti soal ujiannya biasa ya, pilihan ganda seperti kemarin, bukan pilihan ganda, multiple choice, karena beda pilihan ganda dengan multiple choice. Ganda itu kan hanya 2 ya, kayak misalkan Justin main bulu tangkis ganda ganda dengan ganda campuran itu kan hanya 2 kan. Tapi kalau misalkan pilihan ganda berarti ada 2 pilihan. Ada ini pilihannya ada 4, berarti multiple choice, banyak pilihan gitu ya. Itu istilahnya aja sih. Kita nyebutnya biasanya pilihan ganda. Saya baru sadar, oh iya pilihan ganda itu berarti hanya 2 pilihan. Istilahnya kalau zaman dulu itu saya sekolah itu benar salah itu ya pilihannya. Iya ya lo lah ya, benar salah. Baik, berikutnya akan kita lihat di sini ya. Duh, nggak kelihatan kalau saya ngeliat di komputer. Nah, yang sekali lagi tadi dia bisa mendeteksi satu controller lainnya ya, selain yang ini, selain DualShock controller, dia juga bisa mendeteksi Guitar Hero controller. Nah, karena itu nanti bagian yang Guitar Hero-nya akan kita buang atau kita tidak pakai ya, tidak gunakan. Tapi nanti kelihatan pada saat kita sudah pindahkan ke program untuk menjalankan robotnya. Baik, ini sudah kita lihat ya untuk programnya ini yang sini. Nah, ini kalau dia nanti tidak menemukan controller, maka dia akan diberi perintah return. Nah, ini ada baris perintah baru nih, return. Return ini artinya dia keluar dari prosedur ya, atau function yang tadi dijalankan. Nanti kan ini kan ada function untuk baca joystick nih. Nanti di program utamanya, di loopnya itu kita panggil baca joysticknya. Nah, kalau misalkan nanti dia mengeluarkan error sama dengan 1 di variabel sini, maka artinya dia tidak menemukan controller. Kalau misalkan dia menemukan tipenya 2, maka itu artinya yang dia temukan atau dia baca adalah Guitar Hero controller. Selain itu, maka yang dibaca sebenarnya adalah ini, DualShock atau PS2 stick controller ini. Nah, jadi nanti baris program yang ini sebenarnya tidak kita gunakan ya. Sampai mana nih? Nah, sampai sini tidak kita gunakan yang sablok gitu. Karena apa? Karena itu tidak nanti bisa juga kita pakai, dan kita tidak punya gitar controllernya. Yang kita punya ada DualShock controllernya. Jadi dari sini nanti yang kita gunakan. Atau dengan kata lain, baris program ini akan kita pindahkan nanti ke program robot kita yang kemarin ya. Nah, baik, ini bisa dilihat di sini ya. Kalau dia nanti ditekan ini PSB, singkatan dari PlayStation Button Start ini ya. Button Start ini yang start. Kalau select PSB underscore select ini, yaitunya PlayStation button select ini, select nih maksudnya ya. Kemudian dan seterusnya di sini. Ini ada pad up itu artinya panah atas itu ya. Kemudian panah kanan, panah kiri. Kemudian ini pad down, tombol bawah gitu. Kemudian ada blue ini yang warna untuk si kali ini ya, cross ini. Jadi X button ini atau cross button. Kemudian ada lagi nanti L3 itu sini ya. Bukan, L3 itu ini. Kalau yang si analognya ini ditekan ini L3 ya. Kalau yang kanan ditekan ini R3. Kemudian ada yang kalau yang green itu triangle, yang kotak segitiga ya. Kemudian yang red itu circle dan seterusnya. Ini yang pink ini square. Nah, jadi di sini ada dia yang sebutnya pink di sini. Mungkin ada yang juga yang mendeteksi warnanya ungu di sini ya, ungu dan merah. Nah, tapi ya tidak apa-apa. Yang penting di situ sudah ada keterangan juga, ada square, ada
circle ya. Circle itu artinya lingkaran. Baik, itu yang kemudian ada di sini. Nah, sekali lagi tadi untuk yang ini analog ini ya. Ini nanti bisa dibaca datanya dengan cara menekan di sini. L1 atau L1 atau R1. Nah, kita lihat ya, bisa dibaca apa tidak. Baik, jadi satu saja di sini yang kita panggil ya di point loop-nya hanya baca joystick ini. Nah, ini tidak ada apa namanya baris program atau prosedur yang kita panggil selain itu. Baik, sekarang kita coba lihat ini di COM7 sudah terkoneksi. Arduino-nya ingat kita pakai Arduino Mega Pro Mini ya. Prosesornya Atmega 2560 di sini. Saya upload dulu. Ini compiling sketch atau kompilasi atau mengompile. Kemudian uploading. Sekarang lagi ngupload ya. Nah. Baik. Sudah selesai. Sekarang kita lihat ini saya hidupkan. Dia sudah terkoneksi, warnanya udah hijau ya. Oke. Kalau ini belum terkoneksi, kalau saya matikan ya, dia warnanya hijaunya kedap-kedip. Ya, kedap-kedip ya sini ya. Nah, jadi sedikit bercerita, di tahun 2015 itu kawan-kawan di tim robotika sudah menggunakan ini, yang wireless ini. Yang ada robotnya di sebelah itu loh. Sebenarnya ada ini. Cuman dia sudah karatan karena mungkin sudah berapa tahun ya? 7 tahun ya. Dari 2015 sampai 2022 itu kita bongkar dari ininya. Jadi yang keluar dari boxnya itu kemarin, untung saya tidak menemukan apa namanya binatang-binatang yang aneh selain kecoa ya di dalam situ. Jadi isinya hanya kecoa. Sudah hati-hati aja bukanya itu. Jadi setelah saya buka saya lari gitu keluar di gudang itu. Takutnya ada sesuatu yang loncat. Karena waktu di rumah kemarin itu di gudang di samping rumah itu di garasi ada barang-barang banyak. Setelah dibongkar-bongkar ternyata ada ular piton di dalamnya, tapi kecil. Cuman sifatnya ular piton kan tidak langsung nyambar ya seperti kobra ya. Dia biasa aja gitu ya. Kalau kobra kan kalau kena apa namanya diganggu tempat persembunyiannya itu kan dia langsung nyambar gitu kan. Nah, makanya saya kemarin tidak terlalu khawatir itu yang di. Cuma saya takut di sini kemarin itu ada ular juga di dalam gudang. Jadi setelah saya buka boxnya itu saya langsung lari dulu. Oh ternyata saya lihat nggak ada. Nah, hanya kecoa aja isinya. Ya ini sudah kita hubungkan ya. Sekarang kita lihat dulu di sini serial monitornya. Nah ini dia nih serial monitornya. Nah, dia sudah menemukan kontrolernya. Sekarang kita coba lihat ya. Itu nggak tahu, tiba-tiba di situ memang sudah ternyata ada square just release. Seolah-olah baru saja ada yang menekan tombol square atau tombol kotak di sini ya. Kalau kita tekan lagi ya. Ini sekarang saya tekan lagi tombol kotaknya. Nah, ini kan seperti itu kan. Square just release. Baru saja ditekan, baru saja dilepas katanya setelah ditekan. Nah, dan pada saat kita tekan dia tidak menuju setelah dilepas baru just release ya. Kemudian kalau misalkan kita tekan kiri, nah ini ya. Kenapa nih? Kayaknya dia nggak dapat tegangan deh. Oh lepas lagi berarti nih. Lepas lagi. Lepas lagi. Ya kan? Benar lepas lagi. Makanya dia bunyi apa namanya? Itu tandanya apa namanya? Tegangannya turun dia bunyi. SP-nya cabut dulu. Harusnya memakai konektor ya ini ya. Saya tidak punya konektor yang ini nih. XT berapa nih? Nah, masuk nih kan. Nah, kayaknya ada perlu lagi isolasi lagi cukup nih. Ya. Tak perlu isolasi kayaknya. Isolasi gitu. Ya, isolasi. Ini oksigen akhir sih masih sebenarnya penting kalau yang kita sebelah. Jadi pas mengajar itu peralatan ini selalu saya bawa nih. Kenapa perlu bayar saya kalah. Oh ini bawa laptop, kamera semua dalam dalam sebut. Sekarang ini akhirnya baca dari waktunya ada di sini. Coba lagi. Nah,
Saya sini. Ini tombol-tombolnya tadi. Kita sini. Kita kembali ke oh ya. Kembali ke serial monitornya. Kemudian ini kadang-kadang perlu ditekan start dulu ya untuk dia bisa jalan. Ini kan lampunya baru satu nih indikator ini. Ditekan start dulu. Nah, baru dua. Baru di sini bisa connect gitu. Jadi seperti biasa ya kalau main di game konsolnya juga sama ya kan? Tekan start dulu. Modenya juga. Kita coba lagi. Ini tekan atas triangle ya. Oke, ini triangle. Kemudian ini yang circle atau bulat. Kemudian ini kotak. Ini X. Nah, ini kalau ditekan X dia bergetar ini. Nanti saya minta ilmiah atau siapa nih yang mengoperasikan ini kalau sudah jalan ya. Ini tekan atas. Nah, itu sudah tekan bawah. Ini kiri, ini kanan. Nah, kemudian kalau yang ini juga ini bisa ditekan nih R2 nih ya. Kemudian ini L2. Nah, tapi kalau ditekan L1, nah dia menunjukkan angka-angka ini. Angka-angka itu sebenarnya adalah nanti koordinat dari ini, dari stick analognya. Nah, kalau sekarang kita coba ya. Ini saya istilah bahasa Banjarnya digutak-gutak nih apa nih? Di bahasa Indonesianya apa nih? Di bahasa Banjarnya digutak-gutak gitu ya. Nah, ini kalau sudah dimainkan kiri kanan ini tidak ada fungsinya ya. Tapi kalau misalkan kita mau melihat ada fungsinya sekarang coba lihat. Saya tekan di sini ya. Ini apa nih? R ya, R1. R1 sekarang saya tekan nih. Nah, kelihatan nggak angkanya berbeda? Ganti-ganti tuh. Ya kan? Tuh, saya sambil tekan ya. Saya tekan angka yang sebelah sana ya. Ini saya ganti-ganti. Ada ya, angkanya ganti-ganti ya. Nih. Itu dia koordinatnya gitu berarti. X, Y-nya. 046. Kemudian 0128 kalau ke bawah. Nah nih. Nih ya. Jadi ini yang kemudian caranya kalau nanti membaca misalkan Ilmi nanti mau mengendalikan robot dari stick stick apa analognya ini, maka ininya harus ditekan L1. Begitu juga kalau yang kanan ini ya, yang kiri nih. Yang ini kiri ya. Tadi kanan ya. Iya. Tekan dulu sini baru ini digerakkan. Nah, datanya kan berubah ya. Nih. Jadi dua yang sini saya tunjuk dulu ya. Dua yang sini ini koordinat untuk analog stick yang kiri ya. Yang ini untuk analog stick yang kanan koordinatnya. Jadi data ini nanti kalau yang dibaca oleh ilmiah atau siapapun ya, kemudian kalau misalkan mau mendeteksi gerakan dari sini. Kalau saya lihat di YouTube, itu mereka menggunakan stick ini untuk menggerakkan robot yang berkaki yang seperti punyanya Rapid gitu. Jadi dia gerakannya bisa dinamis di sini kan, gerak ke sana kemari gitu. Kalau ini istilahnya digutak-gutak seperti ini ya, bahasa Indonesia apa sih digutak-gutak? Nah, gini kan. Tapi kalau dia tanpa ditekan ininya, ini tidak akan berubah data. Nah, baru dia berubah datanya kalau ditekan ini dulu. Nah, saya lama loh mencari tahu ini bisa dibaca seperti ini. Dipikir saya ininya yang rusak ya. Sticknya yang rusak, ternyata tidak. Baik, kita sudah bisa membaca data itu. Sekarang kita coba pindahkan ya ke ini. Ke apa namanya program robot yang kemarin ini. Kita pindahkan ke yang satunya. Ntar. Nah, ini. Jadi di sini hanya juga hanya ada baca joystick ya. Yang lain-lainnya tidak nih. Ini kan sudah kita beri komentar yang berapa baris nih? 6 baris lain ini. Jadi hanya baca joystick ini aja yang dijalankan. Tapi kita lihat di atasnya lagi ya. Kita ulang lagi sedikit.
Nah, di file ini nanti kalau kawan-kawan nanti mengunduh atau mendownload ini sudah saya beri keterangan nih ya untuk bisa apa namanya. Nah, bukan ini. Bukan yang ini tapi yang ini. Nah, yang ini. Ya. Ini kita hilangkan dulu. Saya jadi komentar ya. Kita hanya baca ini aja dulu. Di atas saya kecilkan dikit. Nah, biar kebaca ya. Jadi tadi ada dari program yang tadi yang kita masukkan sini. Ini yang kemarin ya, yang menggerakkan robot holonomic drive system ini. Ini sisa yang lainnya sama, cuman yang saya tambahin nih keterangan ini. Ini untuk kalau nanti misalkan Ilmi atau yang lain atau Riko gitu ya mau merakit lagi, maka ini sudah ada keterangan di sini. Pin 1 dari si receivernya ini itu terhubung ke pin 12 gitu. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya itu fortunately ya. Fortunately itu bahasa Indonesianya apa ya? Untungnya ya bahasa Lola ya. Untungnya pin-pin yang 12, 11, 10 sampai 13 ini atau dari 10, 11, 12, 13 itu tidak digunakan oleh ini motor kita yang kemarin ini. Jadi motor kita kemarin kan menggunakan pin yang dari 22, 23, 22 sampai 29 dan pin 2, 3, 4, 5. Nah, tidak menggunakan pin 10, 11, 12, 13 yang ini. Untungnya ya. Jadi kalau misalkan nanti itu dia ternyata tergunakan pin 10, pin 11, maka kita pindahkan karena ini default dari si ininya dari Arduino-nya itu adalah pin 10, 11, 12, 13. Karena di situ ada pin MISO, MOSI dan SCK ya. Duh, saya tidak tulis ya. Nanti sebenarnya di ini ada. MISO, MOSI, SCK itu serial clock-nya ada di situ. Jadi itu yang kemudian ada di pin 10, 11, 12, 13 gitu jadinya. Baik, selebihnya sama ya dengan yang kemarin, itu yang tadi sama. Saya tidak ulangi lagi terkait dengan apa namanya header tadi. Ini inisialisasi motor yang kemarin juga tidak saya ulangi, PWM-nya juga sudah kemarin. Ini untuk setup motor dan juga PWM-nya. Nah, yang sedikit berbeda di sini. Kita akan coba untuk serial ini ya, serial monitornya ini lebih cepat, lebih kencang ya. Tadi kalau di defaultnya dia 57.600. Coba sekarang kita lihat di sini. Ini kan bisa disetting nih baut rate-nya, yang bawah ini ya. Kecepatan nanti komunikasi serial dari apa namanya dari Arduino ke komputer atau ke laptop ini sampai 2 juta bisa di sini nih. Dulu nanti kita coba ya, kira-kira kalau 2 juta bisa nggak? Nah, kemarin itu dicoba yang 74880 ini bisa. Sekarang coba kita ganti lagi di sini kecepatannya. Saya copy paste dulu ya. Untuk menunjukkan saja ke kawan-kawan sekalian bahwa kecepatannya bisa diganti dan bisa disesuaikan. Ini tadi berapa bisanya? Dinaikkan lagi ya. Ini 1.11.5.200. 11.5.200. Nah, kita coba nanti ya. Baik, yang selebihnya ini sama untuk setting pinnya, kemudian untuk errornya. Ntar yang saya buang nanti ada yang saya buang di sini. Yang ini tadi sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini yang saya buang tadi. Dari sekian baris tadi program ini yang jadi karena dia kan kalau mendeteksi tipenya tipe 2 atau type 2 dari kontrolnya itu, maka itu adalah gitar controller. Sedangkan kita tidak pakai gitar controller, jadi saya langsung return kan aja di sini. Jadi kalau misalkan dia deteksi tipe 2, ya udah kita tidak punya ininya ya kan. Jadi langsung keluar saja. Baik, yang kemudian saya tambahkan atau kita tambahkan lagi adalah ini ya. Jadi kalau misalkan tadi dia tekan pad up atau tombol panah ke atas, ini ya panah ke atas, maka kita akan jalankan program atau panggil prosedur maju di sini. Nah, ini ya, ini yang berbeda ya dari yang tadi itu. Jadi kita sudah tambahkan di dalamnya untuk memanggil prosedur untuk menjalankan motor ya. Kemudian kalau dia pad kanan atau panah kanan, maka dia akan kita minta untuk memanggil atau kita suruh memanggil program geser kanan. Begitu pula yang kiri geser kiri, yang bawah mundur ya yang kita ini kan ya. Nah, selebihnya belum kita program apa-apa di sini biar tidak membingungkan dulu. Circle ini juga tidak saya inikan, tidak saya isikan programnya. Kecuali untuk menghentikan robotnya, ini kita masukkan prosedur berhenti di sini ya. Prosedur berhenti di tombol X-nya ini. Jadi kalau misalkan dia nanti sudah jalan, kita tinggal tombol X.
Jadi ini sifatnya si robot ini ya, atau si Arduino kalau nanti program yang ada di sini, kalau sekali dia dapat perintah up, maka dia akan maju terus nggak berhenti berhenti. Nah nanti sebenarnya sebenarnya kalau waktunya cukup itu saya minta untuk memodifikasi programnya agar kalau misalkan ditekan maju, kalau dilepas dia berhenti gitu harusnya. Sama seperti yang di itu kemarin kan di yang Bluetooth ya kan gitu kan ya. Kalau kan ada dua mode tuh, yang continuous dan non continuous. Kalau yang continuous tuh kan dia tekan sekali jalan terus ininya robotnya. Tapi kalau misalkan kita pilih yang non continuous itu kebalik ya. Kalau yang continuous itu kita bisa setting kalau dia ngirim data tidak ditekan dia kan ngirim data juga tuh kemarin ya. Itu akan kita bisa baca di sini kalau dia nerima data ini, misalkan datanya apa ya kemarin S ya kalau tidak salah itu. Maka robotnya kita suruh berhenti. Nah ini juga sebenarnya dia kirim data juga, tapi nanti kita lihat ya bisa kita modifikasi apa tidak. Paling tidak ini dulu ya. Jadi 4 tombol ini plus 1 tombol kali ini. Nah sekarang kita lihat dulu. Kita upload dulu sini. Dia terhubung sama tadi ke COM7 ya, bentar. Nah, COM7 nih. Sekarang kita upload. Compiling. Nah, kita menunggu dulu ya. Nunggu dia lagi mengompil. Mungkin laptopnya sudah mulai lelet nih karena kameranya lagi jelek. Bentar ya. Oh, ini ya. Komputernya lelet.